Ahmad bin Hanbal kan itu Sidin membaca. Ini Sidin hendak mencari kenapa, apa rahasianya. Akhirnya ketemu lawan orang situ juga di sekitar itu. Lalu membawai orang ini tukang roti. Orang ini tukang roti, lalu membawai Imam Ahmad sudah pian guring jadi udah ulun ada, kita tuh ada wadah lah yang kau biasa guring. Terima ya, oleh Imam Ahmad yang ada lagi wadah, jangan bukan terus aja berada. Akhirnya masuk situ, waktu menjelang subuh, membiasakan orang mengerjakan tahajud, mengerjakan apa? Orang ini menyiapkan anak mengandung roti. Karena kan pagi orang kan datang anak sarapan. Dilihatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dilihatkan oleh Sidin, ujian Sidin sudah beberapa awas ikam membaca istighfarnya. Kalau yang nama adun itu sambil istighfar, sambil beberapa lawas membaca istighfar itu. Wah sudah sekian puluh tahun mulai ulun membuka ini kan, mulai membuka panggangan roti. Ujian Sidin apa yang ikam dapatkan selama ikam membaca istighfar? Semua doa ulun diijabah Allah. Semua doa ulun diijabah Allah. Melainkan satu lagi yang belum. Muhammad Muhammad bertakut apa jadi dengan satu yang belum itu tadi. Ulun hendak benar bertemu lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Hendak benar bertemu lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini satu yang menarik aku sampai ke sini. Istighfar. Orang yang merutinkan istighfar pasti nyaman hidupnya, dan Allah berjanji Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan. Hendaklah kalian beristighfar dan bertobat kepada-Nya. Pasti jawab ini, pasti jawab daripada amal. Istighfar yumatti'ukum kada yumatti'ukum kada atau yumatti'ukum, pasti Allah akan memberikan kesenangan yang baik. Kesenangan banyak tapi ada yang kada baik. Ini kesenangan yang baik. Liyutiku ladzi fadlin fatimah. Itu dari sisi yang kita ambil ini sebenarnya ada ini. Ada lagi, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang memzalim diri, memperbuat satu kesalahan, au yadhlim nafsahu, atau menzalim dirinya, menganiaya dirinya, berbuat maksiat, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Jawabnya apa? Yajid itu lain yazuk. Ya orang ilmu makrifat itu ada zauk, ada wujudan. Kalau zauk itu hanya perasaan, tapi kalau wujudan itu mendapat inna wajadna musabiran. Kayak kisah Hud lawan Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, aku dapatkan. Itu makrifat yang paling tinggi. Kalau zauk itu hanya perasaan. Zauqiyah. Kalau wujudannya itu benar-benar aja. Kalau ibarat bertemu itu benar-benar bertemu. Itu makrifat yang disebabkan daripada itu. Tapi itu kan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mukhalafah lawan janjinya. Pasti kita akan dapati, dan banyak lagi kelebihan istighfar yang kita inginkan ini. Sifat kasih sayang kita lawan orang-orang yang terdahulu. Tadinya kan kita masa bodoh aja masuk neraka ini, bukan membuat bermikir apa memang yang kita umat Nabi itu lawan kita ini kerja sedil wahid.
bagaikan jasad yang satu. Orang beriman, lawan orang beriman dalam kasih sayangnya bagaikan jasad yang satu. Hakun aja yang lain itu merasakan sakit juga, padahal yang tercucuk duri itu berarti sedikit ya. Tapi karenanya satu anggota sampai lintuh tempat sakit, sampai tangan padahal sedikit aja. Yang banyaknya masih yang baiknya masih banyak. Karena jasad sakit. Nah orang beriman itu seperti itu. Inna hadhihi ummatukum ummatan halaman ini hakikatnya satu aja. Yang berpisah-pisahnya wajahnya ketika nur itu dipanjatkan, lalu masuk sini. Nah kita ini untuk mengembalikan lagi kepada ain rahmatir rabbaniyah. Baik kita bersifat kasih sayang. Biar melihat misalnya ada jiran tetangga bibinian pulang ke rumah para subuhnya datang gawe bantu para subuhnya berapa bibinian pulang ya kan atau melihat apa melihat preman jadikanlah itu wasilah untuk kita berbuat baik sehingga tubuhannya itu tanpa terasa ini meninggal dunia pun akan seperti kayak orang yang beriman. Ketimbang kita yang jahat orang, ya Allah, ya Tuhan, ada seorang salihin duduk di muka diskotik. Nah, biasa kan kalau di malam minggu tuh ramai laki yang dunia untuk melihat itu kan memintakan ampun ya. Ya Allah ya Tuhanku berikanlah kepada mereka ini kesenangan dunia akhirat. Senangi mereka itu dunia akhirat. Itu cara membangun. Nah kalau senang di akhirat masuk surga lah. Masuk surga begitu habis berzina lalu meninggal masuk surga itulah. Dibukakan Allah Ta'ala pintu taubat ini cara orang berdakwah. Ya termasuk yang kita ihdinas siratal mustaqim. Itu sebuah cara kita memintakan karena Nabi yang mengajari Allah yang mengajar bahkan Allah mewajibkan kepada kita ketika ihdinas tunjuki kami itu semua yang ada di muka bumi. Mintakan ampun kan ada boleh orang ngapin kan mintakan petunjuk itu semua siapa akan melihat misalnya orang ya Allah berilah petunjuk kepada kami kita dulu. Nah ini yang maksud gue itu yang hendak diantar itu di dalam hati kita. Jadi istighfar itu keutamanya pasti kita dapatkan. Umat 7 menit kan 6 menit kan Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Ujung-ujung kalau kadang baca-baca itu aja. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, saudara-saudariku orang beriman, laki-laki perempuan, orang Islam laki-laki perempuan, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. 111 itu hurufnya huruf Ismul Azam. Kalau yang hendak panjang, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, li wa li walidayya wa lil mu'minin wal panjang. Kalau sederhana, jadikanlah istighfar ini sebuah kebutuhan kita, sebuah keperluan kita. Kita lebih perlu ini daripada kita perlu rezeki. Cari kita ya turun aja kan 8 jam belum cari. Lebih butuh ini kita. Sebab dengan ini orang selamat bertahan. Orang selamat, andai kita beristighfar aja di kampung kita itu selamat tahan. Ada kita buat yang untuk orang beriman laki-laki, orang perempuan. Kenapa? Karena bahagian daripada kita. Yang dijadikan nur Nabi itu dari nur Nabi itu kita. Kalau mereka bukan. Yang dijadikan Allah nur Nabi dari nur Nabi itu kita sendiri. Jangan bertahan kan? Beratan, cumanya ketika di dunianya mendapatkan tulisan-tulisan seperti itu lalu kita kembalikan
dan kadang orang yang bisa kemuliaan akhlak seperti orang yang ada perhatian kepada orang beriman. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Apa kaitannya dengan keimanan? Siapa yang ada perhatian terhadap perkaranya orang Islam, itu bukan dari golongan kami. Jadi Duduk besok pun Sallallahu-Alaihi wa Salat Fatihnya sudah jelas. Kada dihadiahkannya kita baca doa. Bahkan ada yang 2.000-3.000 aja. Udah. Kesan siapa? Spesial kan. Yang dikasih aku, yang dikasih biar saya sekali aja di situ mencukupi yang salah namanya. Nah, 213 buat pen kalau buka rahasianya kenapa jadi 313? Sangat luar biasa itu rahasia kita berikan insya Allah. Berarti ya 313 kapan itu apa ngerti kalau dia 1.000 kan 2 jam sudah ya kurang lebih 45 menit lah. Sayyidina Muhammad. Yang kita mintakan ini sekali kita membaca Al-Fatihah 5 menit, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita. Allah bersalawat karena kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita, dan jumlahnya itu menurut martabat orangnya. Martabat orang yang lupa itu 600.000. Martabat orang yang khawas itu pengaruhnya sebanyak alam ini orang bersalawat kepada Nabi. Nah, salawat Allah Ta'ala inilah yang kita hadiahkan kepada seluruh umat Nabi. Barangkali orang hidupnya sebelum zaman Syekh Tijani radhiyallahu anhu tidak tahu salawat Fatih, mereka dihadirkan dulu biar nanti kenal Allah Ta'ala memberikan kedudukan lawan orang yang perhatian. Nah, ini sudah sering kali menyampaikan, cuma di waktu ini kepingin sebab kita ini masuk di bulan tahun baru, kita harus perbaharui lagi kebaikan-kebaikan kita, khususiyatakan orang yang nah, ulun pernah mancing 2 amalan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim lawan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pun ada banyak juga, paling keduanya itu beberapa jam. Membacanya cukup aja sehari sekali. Kalau hendak 2 kali sehari. Kalau yang apa aja kita tuh banyak kosong waktu pada juga yang digawe ya boleh hendak dibaca setiap kali setelah istighfar. Dan belum sudah pernah buka kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini hanya diberi Allah Ta'ala kepada 2 nabi. Yang pertama menulisnya itu adalah Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala tidak berikan kecuali kepada Nabi Sulaiman dan kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya di dalam Al-Quran sejumlah surah. Surah dalam Al-Quran ada 114, melainkan satu surah itu yang ada Bismillahirrahmanirrahim, itu disebutkan dengan suratul Bara'ah atau suratul Taubah. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim karena di surah itu banyak cerita-cerita adab dan cerita-cerita kesabaran yang berjalan. Oh, berarti kurang lah ya kalau di situ kan ada 113, nah kalinya dianggap Tuhan di suratul Naml itu ada 2 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Dengan ayat itu beliau menunjukkan kerajaan Balqis, kerajaan orang yang menyembah matahari, datang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam kitab Al-Kahf wal Raqim fi Khawas Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan seperti kun lawan Allah. Endal Aulia lah, Aulia
Bismillahirrahmanirrahim itu seperti kun kalau Allah Ta'ala jadi. Nah, wali itu seperti itu juga. Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan kedekatan seseorang itu dengan Allah, seperti dekatnya kita dengan air. Ini kita nih, bawa kita nih, lawan air, mana dekatnya? Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan air dari langit, fa ahyayna bihi, kami hidupkan dengannya. Kalau sudah dengannya itu berarti mesra. Enggak, mesra seseorang itu dengan air. Kita ini mesra dengan air, seperti mesranya orang yang sangat haus. Kalau kita lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kadang mesra seperti dengan air. Ketika kita sedang haus, maka kita masih harus beristighfar lagi Allah, karena belum rampung. Itulah Bismillah. Dan di situ Allah Taala kadang menyebutkan Bismillahil-Qahhar Jabbar, Bismillahil-Qahhar Jabbar, Bismillahil-Qahhar, atau Bismillahis-Sami'il-Alim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu khas sifat Allah. Rahman itu zat mubalaghah. Ada seorang yang boleh bernama dengan itu. Tapi kalau Rahim boleh diberikan kepada selain daripada Allah, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu nama Tuhan. Rahim pun nama Tuhan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak kisahnya seperti kisah. Nah, jadi itu yang dibaca jumlahnya ini kepada ikhwan Tijani, untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya, tapi kedudukannya sudah mengertinya. Kita kedudukannya telah merasakan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada bulan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kedekatan Allah Ta'ala itu kadang pakai jarak, kadang pakai masafah, dan itu bisa dirasakan. Dan Allah kadang bertempat, Allah kadang berhajat kepada tempat, dan Allah kadang berhajat kepada waktu. Yang kita ini bisa melihat itu bukan mata yang melihat. Mata ini alat. Kita bisa melihat itu karena ada ruh. Biar kayak apa aja dipasangi mata banyak di sini, ruhnya kan ada. Kita bisa mendengar karena ruh, kita bisa bergerak karena ruh, kita bisa hidup karena ruh, kita ada kekuasaan karena ruh, ada kehendak itu karena ruh. Yang lainnya itu adalah sebagai alatnya. Kalau ruhnya dan ruh seseorang itu sebenarnya kalau belum menilai mata ini alat mempersempit penglihatan. Karena roh itu kalaunya keluar, yang di alam ini kelihatannya, yang di muka bumi, yang di bawah bumi, yang dalam laut, berarti itu kelihatannya oleh roh kita. Tapi ini dipersempit oleh ini tadi. Ayat berapa jumlahnya? Katakan 786 kali. Seakan-akan Bismillahirrahmanirrahim itu kalam Tuhan. Jadi kalau dia membaca dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hafal yang mana? Maknanya itu luar biasa. Kita mana kita haji. Sama
Bismillahirrahmanirrahim itu Allah Ta'ala himpun semua kitab yang ada di muka yang diturunkan Allah Ta'ala itu ada 104 kitab, termasuk suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Sis itu 104. Yang 104 itu dihimpun di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Yang Injil, Zabur, dan Quran ini tadi pun dihimpun Allah Ta'ala di dalam Quran. Makanya Nabi Sayyidina Umar ketika hendak membaca Al-Quran Injil ada diberikan oleh Nabi Zabur, ada cukup aja sih dari Quran. Nah Quran ini pula 114 surat itu dihimpun di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bi kana wa bi yakul, dengan aku ia berada, dan ada ia ada, dan dengan aku ia akan ada. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham, dia mengumpulkan luar biasa. Nah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik pujian adalah pujian Allah kepada. Pujian itu ada berapa? Ada 4. Ada pujian Allah kepada zatnya, ada pujian Allah kepada hambanya, ada pujian hamba kepada Tuhannya, ada pujian hamba kepada hamba. Maka Allah telah memuji hambanya dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Misalnya ni'mal abdu itu maksudnya Ayyub itu sebaik-baik hamba karena orangnya penyembah. Nabi Nuh alaihi wasallam disebut dengan hamba yang bersyukur. Nabi kita disebut oleh Allah Ta'ala dengan baik-baik akhlak. Itu Allah memuji kepada hambanya. Nah yang menjadikan Nabi kita baik akhlak itu siapa? Jadi kembalinya kepada Allah. Itu karena ada pujian hamba kepada Tuhannya, ada pujian hamba lawan hambanya, semuanya itu kembali kepada Allah. Dan yang paling afdal itu adalah pujian Allah kepada zatnya. Apabila seseorang membaca law anna dunya bihadzabiriha ala yadi rajulin min ummati, andai saja dunia ini dengan isi-isinya dipegang oleh seorang daripada umatku, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, lakan alhamdulillahi afdal. Andai seorang hamba mempunyai dunia ini dimiliki oleh dengan isi-isinya oleh seorang hambaku, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, misalnya alhamdulillah ini lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ini kan alhamdulillah lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah puji bagi Allah yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara semesta alam. Karena gampang-gampang alam ini luar biasa. Belum ada melihat di Google itu orang ketika memotong bumi ini di planet Saturnus itu ternyata kayak titik. Yang titik itu tadi ternyata sekian miliar orang, hampir 8 miliar orang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian siapa? Allah memuji kepada kita ini untuk alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita tambahi untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada alamin, itu lebih canggih lagi. Malaikat dapat nikmat kada? Setan dapat nikmat kada? Jin dapat nikmat kada? Semua rataan makhluk yang tersembunyi semuanya dapat nikmat. Kada? Kita syukuri akan. Jadi jangan itu kayak gitu. Jangan karena mendengki orang lain. Mana orang lain dapat nikmat, mulai ini yang sujud syukur di hadapan Tuhan.
banyak merasa bahagia dari dirinya juga. Itu jadi maslahatnya itu banyak maslahat. Jadinya itu kalau pian kalian jadikan ulun sebagai keselamatan, maka senang. Lalu jangan Nabi antababun linajati kulli nasin ta'allaka bi engkau adalah gerbang keselamatan bagi orang yang mencintai. Ternyata Sidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu hanya kita, orang tua kita, bini kita, anak-anak kita. Baca di dalam buku Buya jaminan rahmatan lil alamin. Itu doa Syekh. Ada di sila. Kalau ada salah ada di mobil karena di kopi. Kalau ada salah ada di mobil karena di dalam sih. Dalam tasbiru di belakang itu ada terminal alamin. Itu sampai ke situ, jadi baca dulu salat Fatihah 12 kali, hanya berdoa dengan doa itu. Doa Syekh menunjukkan Sidin itu diiringi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keselamatan kepada kita. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai yang tenggelam kada ada merasa kita lagi yang membaca. Timbul pujian Allah dari Allah dan sifat ada lagi ada. Ini ada kaitannya dengan rezeki. Pada malam hari ini memberikan ijazah kepada pada sampean dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan utuh kepada kita keberkahan pemimpin tempat niatakan keseberatan itu untuk ketemu Nabi, niatnya ketemu Nabi tanpa hendak dicurahi yang kelebihan Allah Ta'ala lahir batin di akhirat. Karena niat itu apa namanya, innamal a'malu binniyat, hanya seseorang itu dengan niat, dan ini jangan disepelekan karena Allah Ta'ala mewajibkan kita membaca ini setiap hari. Pasti ada kandungan di dalamnya, pasti ada kandungan di dalamnya. Yang di antara kandungannya itu tadi kembalinya adalah pada Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enteng dulu, gampang dulu, kena sampaikan kepada ikhwan kejadian yang keren banget. Dan ini kita menghadapi bulan tahun baru Islam, insyaallah hari Minggu. Silahkan kita merutinakan yang awal mengerjakan 20 tahajud istighfar 1111 kali, masyaallah tabarakallah. Di hati kita kayak Allah Ta'ala mendatangkan rezeki kepada kita dari arah yang ada kita kira-kira sebelumnya. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Ada salah, ada khilaf, ada kekurangan, mohon maaf. Dan beliau menyampaikan tadi barangkali ini adalah akhir belum datang ke sini, itu bukan suatu kepastian lah. Yang jelas perlu waktu istirahat, perlu waktu menulis, perlu waktu menjaga santri-santri. Pembangunan masih banyak lagi yang hendak dibangun. Belum bahkan hendak membangun pemakaman yang khusus di pemakaman yang dibacakan yang sangat mulia, yang